Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Fir'aun menganggap ajaran Musa itu sihir. Sihir seperti apa? Kita akan lanjutkan kisahnya. Silakan Pak uraiannya. Baik, kita lanjutkan. Sihir seperti apa ditanyakan nih tadi. Sihirnya itu dia menggunakan tali, tetapi ada menggunakan juga satu alat di tali itu, bahan kimia, sehingga tali itu bisa bergerak-gerak terlihat. Orang sambil ribut-ribut, sehingga orang kagum sambil takut. Karena dia lihat bergerak, dikelabui mata orang, tali yang bergerak dikira ular. Itu sihirnya begitu. Tadi pagi udah bertanya. Oke. Kita lanjutkan. Musa mengajak kaumnya, Musa mengajak orang-orang Mesir, ayo beriman. Tapi ayat kita ini, ayat 83 ini saya baca tadi, saya terkesan. Boleh jadi karena kita dalam situasi suasana proklamasi kemerdekaan, ya. Saya baca begini, kita lihat. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi. Tidak ada yang percaya kepada Musa kecuali anak-anak kaumnya. Maksudnya apa? Pemuda-pemudanya itu yang beriman. Orang tuanya udah tertutup pikirannya. Itu sebabnya kita lihat perubahan-perubahan positif itu dilakukan oleh anak-anak muda. Iya kan? Nabi pun itu perubahan yang terjadi, terbentuknya masyarakat Islam itu anak-anak muda yang datang pada ini. Kita di Indonesia juga proklamasi kita kan itu anak-anak muda, Sultan Syahrir, Khairul Saleh dan sebagainya. Itu anak-anak muda. Rupanya itu suatu yang merupakan apa yang kita namakan sunnatullah. Itu hukum-hukum Tuhan yang berlaku bagi terjadinya perubahan. Tapi kita harus lihat, baik perubahan itu positif maupun negatif. Anak muda juga bisa mengakibatkan perubahan negatif. Di Mesir dewasa ini, revolusinya yang terakhir itu juga dipimpin oleh anak-anak muda. Jadi anak muda ini punya peran. Nabi bersabda, perhatikanlah anak-anak muda. Karena yang mendukung saya itu adalah anak-anak muda, bukan orang tua. Jadi ini di sini dia katakan, fama amana min qaumihi, fama amana li Musa illa dzurriyyatan min qaumihi. Dia percaya walaupun mereka itu takut pada Fir'aun, jangan sampai ditemukan dan disiksa. Oke. Nabi Ibrahim juga itu muda dia. Waktu dia hancurkan berhala-berhala itu muda. Di Quran dikatakan, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami ini? Terus ada yang menjawab, iya kami dengar ada anak muda yang namanya Ibrahim. Jadi anak muda nih, kita perhatiannya. Jadi orang tua harus tahu diri ya. Nabi Musa dalam konteks perjuangannya diizinkan untuk memperoleh kebebasan, dia punya masyarakat karena itu tujuannya, berpesan kepada kaumnya. Kita dengar pesannya, boleh jadi bermanfaat buat kita pesannya ini. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, kalau kamu memang percaya kepada Allah, berusahalah lalu berserah diri kepada Allah. Jangan berusaha tanpa berserah diri dan jangan juga berserah diri sebelum berusaha. Ini ya kan, itu kita lihat itu. Faqalu tawakkalu in kuntum muslimin. Kalau memang benar-benar kamu berserah diri kepada Allah, pasti kamu melaksanakan tuntunan ini. Faqalu, disambut oleh umatnya yang percaya itu, mereka berkata apa? Hanya kepada Allah kami berserah diri. Tentu setelah berusaha, baru mereka berdoa. Nah, ini penting nih doa nih. Nah, kita dengar doanya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Fitnah. Fitnah di sini bukan dalam arti fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah itu pada mulanya berarti
membakar emas untuk diketahui kualitasnya. Kan emas kita mau tahu berapa karat itu. Sehingga dari sini berkembang kata fitnah itu dalam arti kata menyiksa atau menguji. Kita uji ini berapa. Di sini dia katakan begini. Kita dengar doanya, bagus sekali. Wahai Tuhan, jangan jadikan kami ujian buat orang-orang yang berlaku zalim. Apa maksudnya? Kita lihat. Kalau saya disiksa orang, maka bisa jadi yang menyiksa saya itu menduga bahwa dia benar dan dibantu Tuhan. Dan itu ujian buat dia. Karena itu akan menjadi penyebabnya dia akan tersiksa. Jadi ya Allah, kasihani bukan dirinya. Kasihani orang ini Fir'aun dan yang rejimnya, jangan sampai kami menjadi ujian buat mereka. Itu satu maknanya, ya kan? Yang kedua, jangan sampai kami teruji dengan Fir'aun. Apa maksudnya teruji? Maksudnya begini, jangan sampai kami ditindas sehingga kami menyerah, sehingga kami mengubah iman kami, dan dengan demikian kami akan tersiksa di hari kemudian. Beda kan? Kalau ini yang diuji Fir'aun, sehingga merasa dirinya, oh memang saya benar, memang saya kuat, karena saya bisa menindas kamu, ya Allah jangan sampai itu terjadi buat mereka. Kami kasihan mereka. Atau ya Allah jangan sampai saya ini teruji karena saya ditindas sehingga saya menyerah, sehingga saya jangan sampai itu. Biarkan semangat keimanan saya berkobar terus walaupun saya disiksa, walaupun saya ditindas. Apa pelajaran yang kita ambil? Kalau menghadapi musuh, jangan sampai kendor semangat Anda. Mohonlah kepada Tuhan untuk dikuatkan. Ini kan kita punya pahlawan-pahlawan leluhur kita ini kan ya. Tidak pernah kendor semangatnya. Terus berjuang. Tidak peduli disiksa atau tidak disiksa. Baik. Baru dikatakan, wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, selamatkan kami berkat rahmat-Mu. Karena kalau kami sendiri, kami lemah. Ini penguasa, teknologinya tinggi, tentaranya banyak, kemampuannya banyak. Kami minta, kami diselamatkan, tetapi berkat rahmat-Mu. Saya baca ini, saya ingat mukaddimah Undang-Undang Dasar. Ya kan? Berkat rahmat Allah. Ya kan? Itu kan berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk hidup berkebangsaan yang bebas. Itu kita punya ini jiwa agamanya luar biasa. Jadi dia ingat, memang kita kalau mau menghadapi Belanda, menghadapi sekutu, kekuatan fisik kita tidak menunjang. Tetapi kita merdeka berkat rahmat Allah, dan itu digaris bawahi. Nah, ini ayat ini juga berkata begitu. Najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Baru setelah merdeka, Allah berfirman kepada Musa. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, yaitu Nabi Harun. Antabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan. Pilihlah tempat-tempat tinggal di Mesir atau di satu kota di mana kamu berjuang itu, dan buatlah rumah-rumah, perumahan. Waj'alu buyutakum qiblah. Jadikanlah rumah kamu kiblat. Apa maknanya ini? Jadikan rumah kiblat. Banyak maknanya, kita akan sebut satu atau dua. Buat di rumah kamu satu tempat untuk sholat menghadap Tuhan. Atau jadikan rumah kamu menghadap ke kiblat agar kamu terus menuju kepada Tuhan. Kita lanjutkan nanti. Banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali di sini ya, banyak sekali. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Pesan Nabi Musa kepada kaumnya, jika kamu percaya sama Tuhan, berserah dirilah dan berusaha.
Itu pun berlaku buat kita, jangan berusaha dulu tanpa berserah diri, atau sebaliknya, jangan berserah diri dulu tanpa berusaha. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dan ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa terjadi dalam kehidupan dunia ini, termasuk dalam hal sihir, kecuali atas izin Tuhan.